pernah dengar cerita tentang orang miskin yang diuji bukan dengan kemiskinan, tapi dengan kesempatan untuk berbuat curang, dan ketika semua orang menghinanya, dia diberi satu pilihan terakhir, membalas atau mengampuni. Karena di dunia gaib, yang paling mahal bukan kekayaan, melainkan adab manusia saat tak ada yang melihat. Namanya Samin. Umurnya sudah kepala 4, badannya kurus, kulitnya legam, karena tiap hari akrab dengan terik matahari. Urat-urat di tangannya menonjol, bukan karena kuat, tapi karena hidup yang terlalu sering memeras tenaga. Sejak subuh sampai senja, setia Samin cuma satu, becak tua yang cat hijaunya sudah mengelupas, berkarat di sana-sini, dan berdecit tiap kali rodanya berputar. Becak itu sudah seperti bagian dari tubuhnya sendiri. Tanpanya, Samin bukan siapa-siapa. Sore itu, langit di pinggiran kota mulai berubah warna. Jingga bercampur abu-abu, seperti cat yang diaduk asal-asalan. Angin dingin turun perlahan, menyusup ke tulang. Pertanda maghrib tidak lama lagi akan datang. Samin masih duduk di atas becaknya, menunggu penumpang yang entah akan datang atau tidak. Tangannya masuk ke saku celana, mengeluarkan beberapa keping receh. Dia menghitungnya pelan satu per satu, seolah berharap jumlahnya bisa bertambah. Hanya dengan ditatap lebih lama, hasilnya tetap sama. Tidak cukup bahkan untuk membeli 1 kilo beras. Ya Allah, besok anak-anak makan apa? Gumamnya lirih, nyaris tak terdengar, tenggelam oleh suara kendaraan yang melintas jauh di jalan besar. Sejak siang, becaknya belum juga bergerak. Tidak ada satupun orang menghampiri. Padahal biasanya, meski sepi, selalu saja ada 1-2 penumpang. Hari itu terasa berbeda. Terlalu sepi, terlalu sunyi. Samin teringat wajah istrinya di rumah, yang sejak beberapa hari terakhir hanya bisa berbaring lemah karena sakit. Terlintas juga wajah anaknya yang pagi tadi bertanya soal uang sekolah dengan mata penuh harap. Dan jangan lupa, utang di warung, yang sudah dicatat panjang di buku kecil milik Pak Warno. Samin menarik napas panjang. Hatinya berat. Kakinya sudah siap mengayuh becak pulang, menerima nasib hari itu tanpa pemasukan. Ketika sesuatu membuat langkahnya terhenti, di pinggir jalan, berdiri seorang nenek. Entah sejak kapan, nenek itu ada di sana. Tubuhnya kecil dan bongkok, dibungkus kebaya hitam lusuh yang terlihat terlalu tipis untuk udara senja yang dingin. Rambutnya putih panjang, terurai sampai punggung, tidak diikat, tidak disisir rapi. Wajahnya sulit dijelaskan. Keriputnya terlalu dalam, seperti guratan tanah kering yang lama tak tersentuh air. Matanya cekung, gelap, dan sorotnya tajam, seakan menatap langsung ke dalam dada Samin, membaca semua kegelisahan yang dia simpan rapat-rapat. Nak, panggil nenek itu. Samin tersentak kecil. Iya, Nek, antar nenek ke pasar ya. Suaranya pelan, tapi jelas. Terlalu jelas, tidak serak seperti suara orang tua pada umumnya. Justru terdengar datar, tenang, dan membuat bulu kuduk Samin berdiri tanpa alasan yang jelas. Samin ragu. Pandangannya turun ke wajah nenek itu, lalu ke jalan yang mulai sepi. Pasarnya di mana, Nek? Nenek itu mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk ke arah sebuah jalan tanah di kejauhan. Jalan itu sempit, diapit kebun bambu yang tumbuh rapat dan tinggi, membentuk lorong gelap meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Lewat kebun bambu, kata nenek itu singkat. Samin menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Kebun bambu itu terkenal angker. Dari dulu orang-orang sudah sering cerita. Katanya, kalau lewat sana waktu senja, suka ada yang nyasar. Ada juga yang pulang tapi wajahnya kosong, seperti bukan dirinya sendiri. Bahkan ada yang tidak pernah pulang sama sekali. Samin diam beberapa detik. Nalarnya bilang jangan. Hatinya juga tidak tenang. Tapi matanya kembali melirik ke becak, ke saku celananya yang hampir kosong, dan kebayangan rumahnya yang gelap. Kalau dia pulang tanpa uang, ini penumpang. Dan Samin butuh uang. Iya, Nek, naik aja. Akhirnya dia berkata, meski dadanya terasa sesak. Begitu nenek itu duduk di becak, sesuatu berubah. Udara yang tadinya berangin mendadak diam. Angin berhenti bertiup. Daun bambu di kejauhan tidak lagi. Bahkan suara jangkrik yang biasanya mulai ramai menjelang malam
tiba-tiba menghilang. Seolah ada yang mematikan seluruh bunyi alam sekaligus. Samin mulai mengayuh. Setiap kayuhan terasa lebih berat dari biasanya. Sok Rodaback memasuki jalan tanah menuju kebun bambu. Suasana semakin terasa aneh. Cahaya senja seperti tertahan di ujung lorong. Enggan masuk lebih dalam. Udara semakin dingin, menusuk kulit. Samin merasa jalannya makin panjang. Padahal biasanya, lewat kebun bambu ini cuma butuh sekitar 10 menit untuk tembus ke jalan besar di seberang. Tapi kali ini, sudah lebih dari itu. Kayuhan demi kayuhan terasa sia-sia. Lorong bambu seolah tidak ada ujungnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sesuatu jatuh tepat di depan becaknya. Samin mengerem mendadak. Sebuah dompet tebal tergeletak di tanah, kulitnya coklat tua, terlihat mahal. Saat Samin membukanya dengan tangan gemetar, matanya terbelalak. Di dalamnya ada emas. Koin-koin kuning berkilau, memantulkan cahaya senja yang tersisa. Jumlahnya tidak sedikit, lebih dari cukup untuk melunasi semua utangnya. Lebih dari cukup untuk mengobati istrinya. Lebih dari cukup untuk masa depan anaknya. Samin berdiri terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya bergetar hebat. Dengan uang itu, semua masalahnya selesai. Tapi sebelum pikirannya melangkah lebih jauh, dari belakang terdengar suara nenek itu lagi. Kalau bukan milikmu, jangan kau pegang, nak. Suara itu lembut, tapi menekan. Seperti perintah yang tidak bisa ditawar. Samin menutup mata sejenak. Nafasnya berat. Ada pergulatan besar di dalam dadanya. Akhirnya dia membuka mata, menarik napas panjang, lalu mengambil dompet itu. Bukan untuk disimpan. Dia menggantungkan dompet tersebut di batang bambu yang paling terlihat di pinggir jalan. Biar yang punya ambil lagi, katanya pelan, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Begitu dompet itu dilepas dari tangannya, sesuatu terjadi. Jalan di depan mereka seperti bergetar. Kabut tipis turun perlahan, menelan lorong bambu. Udara semakin dingin, dan ketika kabut itu menyingkir sedikit demi sedikit, Samin tertegun. Di depan mereka berdiri sebuah pasar. Lampu-lampu redup bergantungan, berkelip aneh, menerangi jalan setapak yang sebelumnya tidak ada. Pasar itu sunyi, tapi terasa hidup. Bukan pasar yang pernah dilihat Samin sebelumnya. Bukan pasar yang ada di peta manapun. Dan tanpa sadar, becak Samin terus melaju ke arahnya. Becak itu berhenti dengan sendirinya. Samin tidak menarik rem, tidak mengurangi kayuhan. Roda depan mendadak diam, seolah ada tangan tak terlihat yang menahannya. Tubuh Samin terdorong ke depan. Dadanya menghantam stang becak. Dia terengah, lalu perlahan mengangkat kepala. Di depan matanya terbentang sebuah pasar. Bukan pasar yang biasa dia lihat seumur hidupnya. Lampu-lampu kecil bergelantungan di udara tanpa tali. Cahayanya redup kekuningan, berayun pelan seperti mengikuti napas sesuatu yang hidup. Tanah di bawahnya tidak jelas bentuknya, seperti kabut yang dipadatkan. Di sana-sini berdiri lapak-lapak, tapi tidak ada tiang, tidak ada meja. Dagangan mereka seolah melayang. Inilah pasar Budian. Orang-orang berlalu lalang, tapi kaki mereka tidak menyentuh tanah. Setiap langkah mereka melayang setipis bayangan. Wajah-wajahnya mirip manusia, sangat mirip, sampai kalau dilihat sekilas Samin bisa mengira mereka penduduk pasar biasa. Tapi jika diperhatikan lebih lama, ada yang salah. Mata mereka kosong, tidak ada pantulan cahaya di sana, tidak ada emosi, hanya lubang gelap yang menatap tanpa benar-benar melihat. Samin merasakan tengkuknya dingin, kakinya gemetar. Dia mencoba turun dari becak, tapi lututnya lemas. Rasanya seperti berdiri di tepi jurang, satu langkah lagi bisa jatuh entah kemana. Nenek itu turun dengan gerakan ringan, terlalu ringan untuk tubuh setua itu. Kakinya tidak menimbulkan suara saat menyentuh tanah kabut. "Selamat datang, nak," ucapnya pelan. Samin menelan ludah, tenggorokannya terasa kaku. "Nek, ini pasar apa?" tanyanya. Suaranya nyaris pecah. Nenek menoleh perlahan. Wajahnya berubah, keriputnya masih ada, tapi kini terlihat lebih dalam, lebih jelas. Senyumnya terukir terlalu lebar. Tidak wajar untuk wajah manusia. Ini pasar tempat manusia diuji. Kalimat itu sederhana, tapi saat kata terakhir diucapkan, Samin merasa dadanya ditekan sesuatu. Nafasnya pendek, seolah kata-kata itu punya berat. Belum sempat Samin bertanya lagi, seorang pedagang mendekat. Tubuhnya tinggi kurus, wajahnya pucat, pakaiannya seperti kain sutra mahal yang berkilau.
lembut. Pedagang itu tidak berjalan, melainkan meluncur mendekat. Dari balik lapaknya, dia mengeluarkan sebuah bungkusan kain merah tua, lalu membukanya di depan Samin. Di dalamnya emas, batangan, koin, perhiasan, jumlahnya membuat mata perih. Di samping emas itu, tergeletak tumpukan uang dengan warna dan bentuk yang tidak pernah Samin lihat sebelumnya. "Ambil ini," kata pedagang itu. Suaranya datar, seperti membaca sesuatu yang sudah dihafal. "Emas, uang, banyak, tinggal pamerkan ke orang-orang yang menghina kamu." Kata menghina bergema di kepala Samin. Sekejap, wajah Manto muncul di benaknya. Temannya sendiri, orang yang dulu sering ngopi bareng di pangkalan becak. Orang yang sekarang menudingnya macam-macam. Yang bilang becaknya becak setan. Yang bilang Samin pakai pesugihan. Yang bikin orang-orang ragu naik becaknya. Yang bikin ibu-ibu menarik anaknya menjauh saat Samin lewat dengan uang ini. Samin bisa membeli becak baru, paling bagus di kota. Samin bisa buka usaha. Samin bisa hidup mewah. Dan yang paling menggoda, Samin bisa bikin Manto diam selamanya, membungkam mulutnya tanpa harus menyentuhnya sedikit pun. Tangan Samin terulur tanpa sadar, jari-jarinya hampir menyentuh emas itu. Dadanya berdegup kencang, kepalanya panas, pikir berputar cepat, mencari alasan. Bukankah hidup selama ini tidak adil? Bukankah dia sudah terlalu sering mengalah? Tapi tepat saat ujung jarinya hampir menyentuh bungkusan itu, dadanya mendadak sesak. Nafasnya tertahan, ada rasa panas menjalar dari dada ke tenggorokan, seperti ada yang mencekiknya dari dalam. Samin menarik tangannya kembali. Dia menggeleng pelan. "Saya cuma mau rezeki kecil, Pak," katanya. Suaranya bergetar tapi tegas, yang panjang. Kalimat itu meluncur begitu saja, seolah bukan dia yang mengucapkannya. Pasar mendadak sunyi. Lampu-lampu di udara berkelip, satu persatu. Lalu padam, cahaya menghilang, gelap menelan segalanya. Dari keyahan terdengar suara tawa. Awalnya pelan, kemudian semakin banyak, tapi tawa itu berubah. Nadanya turun, melengking, lalu pecah menjadi rintihan. Tangisan, erangan, seperti ribuan makhluk yang menahan sakit bersamaan. Samin menutup telinganya. Tubuhnya gemetar hebat. Tanah kabut di bawah kakinya menghilang. Dia merasa terjatuh, tapi tidak ada sensasi jatuh. Hanya gelap dan suara-suara itu yang menelan dirinya. Tiba-tiba, hening. Samin terbangun dengan napas terengah. Cahaya matahari pagi menyilaukan matanya. Dia duduk di atas becaknya, di pinggir jalan kota. Jalan yang sangat dia kenal. Aspal yang retak, pohon waru di seberang, suara motor lewat. Semuanya normal. Dia menoleh ke belakang. Tidak ada nenek, tidak ada pasar, hanya Yuta, tidak ada bekas apapun. Seolah semua yang dia alami hanyalah mimpi panjang yang terlalu nyata. Samin menggasap. Wahanya tangannya dingin, tapi keringat membasahi punggungnya. Hari itu, Samin narik becak seperti biasa. Dan anehnya, penumpang selalu ada. Begitu satu turun yang Lenake, tidak pernah kosong. Tidak berlebihan, tidak membuat kaya, tapi cukup untuk beli beras. Cukup untuk obat istrinya, cukup untuk bayar sekolah anaknya. Hari demi hari berlalu, rezekinya lancar, tapi tidak mencolok. Justru karena itulah bisik-bisik mulai terdengar. Becak setan itu pasti pakai jin. Mana mungkin tiap hari dapat penumpang. Nama Samin disebut dengan nada curiga. Orang-orang mulai menunjuk becaknya dengan tatapan takut. Fitnah menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Samin mendengar semuanya. Setiap kata seperti duri yang menancap di dada. Tapi dia memilih menunduk, mengayuh becak, dan pulang tanpa membalas. Amarahnya dia telan, rasa sakitnya dia simpan. Hingga suatu malam, saat Samin baru saja selesai sholat Isya, seorang tetangga datang dengan wajah tegang. "Min, kamu dengar belum?" katanya pelan. Samin menggeleng. Manto kecelakaan parah. Motornya nabrak truk, kakinya patah. Tetangga itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih lirih. "Anaknya juga sakit keras, panas tinggi dari kemarin," katanya kejang-kejang. Nama itu kembali menghantam kepala Samin. Manto, ada perasaan aneh di dadanya. Bukan puas, bukan senang, tapi sesak, seperti ada sesuatu yang menunggu. Malam itu, udara kembali terasa dingin.
persis seperti senja di kebun bambu dulu. Lampu di rumah Samin berkedip sebentar, dan saat Samin menoleh ke pintu, nenek itu sudah berdiri di sana. Sama seperti pertama kali, kebaya hitam lusuh, rambut putih panjang, mata cekung menatap lurus ke arahnya. "Ujian terakhirmu, nak," kata nenek itu pelan, dan Samin tahu, malam itu tidak ada jalan untuk menghindar. Samin berdiri di depan sebuah rumah reyot di ujung gang sempit. Dindingnya papan lapuk, beberapa bagian sudah berlubang. Atap sengnya miring, ditahan batu dan kayu seadanya. Lampu di teras berkedip-kedip, nyalanya kuning pucat, seperti hampir padam. Malam itu sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi yang terasa berat di dada. Dari dalam rumah terdengar suara rintihan tertahan. Samin melangkah masuk perlahan. Bau obat, keringat, dan udara lembab bercampur jadi satu. Di ruang sempit itu, Manto tergeletak di atas tikar lusuh. Wajahnya pucat, keringat membasahi pelipisnya. Kaki kirinya dibalut kain seadanya, bengkok tidak wajar. Setiap kali dia bergerak sedikit, wajahnya meringis menahan sakit. Di sudut ruangan, seorang anak kecil terbaring. Tubuhnya panas, nafasnya tersengal. Sesekali tubuh kecil itu kejang, tangannya mengepal, matanya terpejam rapat. Ibunya duduk di sampingnya sambil menangis pelan. Kelelahan dan ketakutan bercampur jadi satu. Saat melihat Samin, Manto terkejut. Matanya membesar, lalu berkaca-kaca, bibirnya bergetar. Harga diri yang selama ini dia jaga runtuh seketika. Serak, tolong, aku salah. Kata-kata itu keluar dengan susah payah, seperti duri yang harus ditelan. Air mata jatuh membasahi pipinya. Manto, yang dulu lantang menuduh, yang mulutnya paling keras menyebar fitnah, kini tergeletak tak berdaya. Samin berdiri diam. Dadanya naik turun. Di kepalanya terlintas semua kata kejam yang pernah dia dengar. Semua tatapan sinis, semua bisik-bisik tentang becak setan, tentang pesugihan, semua rasa malu yang dia telan sendirian. Samin bisa saja pergi, bisa saja membalikkan badan dan pulang. Semua ini akibat fitnah. Tak ada yang akan menyalahkannya. Tapi saat pandangannya jatuh ke wajah anak kecil itu, dada Samin kembali terasa sesak. Anak itu tidak tahu apa-apa. Anak itu hanya sakit dan butuh pertolongan. Dan entah kenapa, di saat itu, suara nenek di pasar Bunian kembali terngiang di kepalanya. Pelan tapi jelas, ujian terakhir Muna. Samin menghela napas panjang. Dia berjongkok, lalu dengan hati-hati menggendong anak itu. Tubuhnya panas, menyengat, ringan tapi terasa berat di hati. Ibu anak itu menangis semakin kencang. "Tenang Bu, kita ke puskesmas," kata Samin pelan. Dia tidak menoleh ke Manto. Tidak ada tatapan tajam, tidak ada kata sindiran. Samin hanya berjalan keluar rumah, membawa anak itu ke becaknya. Malam terasa dingin, tapi keringat mengalir di punggungnya. Dengan kayuhan sekuat tenaga, Samin mengayuh becak menuju puskesmas. Jalanan gelap, lampu jalan jarang, setiap guncangan membuat anak itu meringis pelan. Samin menggertakkan gigi, mengayuh. Di kepalanya hanya satu pikiran, jangan sampai terlambat. Di puskesmas, perawat segera membantu. Dokter datang, anak itu diberi penanganan. Demamnya perlahan turun, kejangnya berhenti. Samin duduk di bangku panjang, napasnya masih berat. Saat diminta biaya, Samin mengeluarkan uang dari saku kecil di dalam jaketnya. Uang hasil narik becak yang selama ini dia sisihkan sedikit demi sedikit. Uang yang sebenarnya dia simpan untuk kebutuhan rumah. Tidak ada penyesalan di wajahnya. Pagi menjelang, anak itu tertidur dengan napas lebih tenang. Ibunya menghampiri Samin, menggenggam tangannya erat, menangis tanpa suara. Samin hanya mengangguk pelan. Manto datang dengan bantuan. Tetangga, wajahnya pucat, matanya merah. Dia menunduk dalam-dalam di depan Samin. "Terima kasih," katanya terbata. Aku nggak pantas." Samin menggeleng. "Yang penting anakmu sembuh." Tidak ada kata balasan lain. Tidak ada ungkitan luka lama. Samin lalu pamit, mendorong becaknya pulang, seolah yang dia lakukan malam itu adalah hal biasa. Malamnya, setelah semua tertidur, Samin duduk di teras rumahnya. Angin malam berembus pelan.
Lampu minyak menyala temaram. Dia memejamkan mata, mencoba meredakan lelah di tubuhnya. Saat itulah bayangan panjang jatuh di halaman rumahnya. Samin membuka mata. Di depan rumah, nenek itu berdiri. Tapi bukan nenek yang dia kenal sebelumnya. Tubuhnya kini lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Bayangannya memanjang, menjalar di tanah, seolah menyentuh langit malam. Wajahnya tidak lagi keriput sepenuhnya. Ada wibawa yang menekan, membuat dada Samin bergetar. Samin berdiri perlahan. Kakinya gemetar, tapi hatinya tenang. "Aku penjaga batas," kata nenek itu. Suaranya kini bergema, bukan keras, tapi terasa sampai ke tulang. Banyak manusia gagal. Di ujian terakhir, Samin menunduk. Tidak berani menatap terlalu lama. "Kau lulus?" lanjutnya. Hening sejenak. Angin berhenti. Malam seperti menahan napas. "Upahmu bukan emas," kata penjaga batas itu. "Bukan kekayaan, bukan hidup mewah." Nenek itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya tidak menyentuh tanah, tapi hati yang tenang, bersih, dan hidup yang cukup. Kata-kata itu mengalir masuk ke dada Samin. Hangat, menenangkan. Beban yang selama ini menekan hatinya seolah terangkat perlahan. "Jaga adabmu, nak," kata nenek itu untuk terakhir kalinya. Karena itulah batas antara manusia dan kehancuran. Lalu, tubuh nenek itu memudar, seperti asap tertiup angin. Perlahan menghilang, meninggalkan udara malam yang kembali bergerak normal. Sejak hari itu, hidup Samin tetap sederhana. Becaknya masih becak tua. Catnya tetap mengelupas. Rodanya masih berdecit, tapi entah bagaimana, utangnya satu persatu lunas. Warung tak lagi menagih, istrinya berangsur sehat. Anak-anaknya bisa sekolah dengan tenang. Orang-orang yang dulu menjauh, kini kembali menyapa. Fitnah perlahan menghilang. Manto sendiri, meski masih terpincang-pincang, sering menunduk setiap bertemu Samin. Tidak ada lagi tuduhan. Tidak ada lagi kata-kata kejam. Becak Samin tak pernah lagi kosong penumpang. Tidak selalu ramai, tidak selalu besar hasilnya, tapi selalu cukup. Selalu datang di saat dibutuhkan. Samin tidak pernah tahu apakah pasar Bunian itu masih ada. Dia tidak pernah lagi bertemu nenek itu. Tapi setiap kali godaan datang, setiap kali ada kesempatan untuk berbuat curang, Samin teringat malam mulam itu. Di dunia yang penuh godaan, menjadi orang baik saat bisa berbuat curang adalah keberanian. Peiling langka dan Samin telah dibayar dengan upah paling mahal. Hidup yang tenang, rezeki yang berkah, dan hati yang tidak lagi takut pada gelap.